Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Selamat datang di Rakit PC cuy. Di sini teman-teman udah ngeliat ada dua benda ya. Yang di bawah ini PC yang kemarin kita rakit yang cukup rame nih gara-gara Gundam. Bang, Gundam bang. Ya, ini adalah PC-nya ya. Terus di atasnya ada VGA dari Gainward yang didistributori oleh DTG ya, kita semua udah tahu. Ini adalah Gainward Ghost RTX 3050 ya. Oke, karena ini adalah rakit PC cuy, segmen belajar ya. Jadi gue mau sedikit ngasih tutorial tentang upgrade VGA. Sebenarnya waktu itu kalau nggak salah ya, gue udah pernah bikin. Tapi ya udahlah, kita bikin lagi aja. Mungkin ada yang belum lihat atau apa. Jadi gue akan bikinin tutorialnya dari mulai nyambut VGA gimana, masang VGA gimana, terus harus install drivernya gimana gitu, sampai kita endingnya testing game. Karena dikirimin VGA ya masa kita nggak testing sih. Jadi ya begitu ya tutorial upgrade VGA sampai ke testingnya ya teman-teman. Tapi sebelum kita unboxing ini VGA ya, karena masih segel, gue mau cerita dikit aja ke teman-teman gimana sih gua bisa dikirimin 3050 ini ya. Oke, jadi sebelum VGA ini datang tentunya ada chattingan dulu lah dari gua dengan distributor ya, tentunya ya, WA gitulah. Jadi kita tuh lagi ngomongin tentang casing yang baru datang kemarin sama PSU kemarin, Aerocool Talon sama PSU Aerocool Mirage. Itu pun gue cukup kaget karena tidak dikonfirmasi gitu. Tahu-tahu ada depan rumah paket aja, misi paket. Kata gue, apaan? Paket apa? Gue nggak pesan apa-apa. Pas dibuka DTG review udah casing sama PSU. Gue langsung laporan ke mereka. Intinya gue ngobrol-ngobrol sama distributor. Terus pihak DTG nawarin kayak gini, Gan, untuk segmen rakit ke depannya, yang dimaksud mungkin ini ya, rakit besi cuy ya, mau nggak make VGA dari Gainward 1650, kata mereka kayak gitu. Terus gue pribadi langsung nanya, Gainward yang mana pak gitu, karena kebetulan di segmen rakit PC cuy ini kita udah make yang Gainward Ghost 1650 gitu. Gue bilang ke mereka kalau segmen rakit PC cuy udah make Gainward Ghost 1650 dari sekitar bulan September apa Oktober tahun lalu itu. Sampai sekarang intinya VGA ini selalu dipakai di segmen rakit PC cuy sampai sekarang. Gue udah ngasih tahu ke mereka. Terus gue nanya, emang ada ya 1650 selain Gainward Ghost gitu? Terus kata mereka, nggak ada Gan, cuman Gainward Ghost doang. Karena setahu gue Gainward itu ada seri Pegasus gitu ya di beberapa VGA ya, setahu gue. Kalau nggak salah 1650 Pegasus Gainward itu ada nggak sih? Apa 1650 Super ya? Gue waktu itu lupa deh. Intinya gue ditawarinnya Gainward Ghost 1650. Terus gue bilang ya ini udah dipakai gitu. Kalaupun gue minta nambah satu lagi ya kali gue minta buat apa juga. Gue pribadi udah pakai 1650 Super. Adik gue yang cowok udah pakai 1650 Super. Adik gue yang cewek makainya masih 650 Ti Boost. Tapi kalau gue kasih 1650 sama prosesor A8 kan yang ada nanti jadi kocak. Kecuali adik gue pakai i3 Gen 10 sih ya kagak ngapa. Jadi intinya gue ngasih tahu kalau gue itu di rakit PC cuy udah pakai Gainward Ghost 1650 dari September Oktober yang tahun lalu itu. Terus intinya kita masih ngobrol-ngobrol di chat dan mereka nawarin lagi, ya udah Gan, kalau misalkan nanti RTX 3050 keluar dan diberi akses untuk kayak dari distributor mengirimkan VGA ke gua, intinya gitu ya. Jadi akses izin dari atasnya sampai intinya VGA ini nyampe ke sini. Kalau misalkan diberikan, mau nggak nyicip 3050? Jadi nanti segmen rakit kedepannya 3050-nya pakai aja gitu, kata mereka gitu. Ya gue nggak akan nolak. Gue tidak akan pernah menolak. Siapa yang tidak mau dikasih RTX? Gue seneng banget lah, sumpah. Gue nggak bohong, gue bang kagak. Ini ya, gue semakasih itu sama distributor DTG ya, sponsorship terbesar di konten gue ya, PSU
casing, apalagi RAM, cooler, fan. Wah, DTG udah best lah. Teman-teman juga udah pada paham banget lah, Corsi, Aerocool, Thunder X DTG semua lah. Pokoknya sponsorship terbesar yang membangun channel gue adalah salah satunya DTG. Oke, dan gue tidak dikonfirmasi juga ini nih, dikirim atau enggaknya. Gue kayak dibilang berharap ya, ada ya berharap. Aduh, pengen banget ya gue nyobain 30-50 gitu loh. Ketika yang lain pada berebut beli 30-50 ya, gue masih berharap dari chatan dari distributornya semoga datang gitu ya. Tapi belum di WA ini. Gak lama dari itu abang paket ke depan rumah, ngisi paket. Kata gue, wah apaan lagi nih, gue gak pesan apa-apa lagi. Pas gue buka, ini, wah senang itu sih gue, nggak bohong deh. Coba kalau waktu itu pas di chat gue iseng aja, boleh nih Pak dikirimin aja 1650 nya. Kalau gue dikirim itu gue dapetnya 1650 biasa, gak akan dapat 3050. Oke teman-teman ya, jadi nggak usah lama-lama ya, karena jujur gue penasaran juga ini bentukannya gimana, nanti hasil testingnya bakal gimana ya. Tapi sebelum itu gue ngasih tahu nih, pasti nanti ada yang komen kayak, Bang, itu 3050 nanti dipakai ke PC pribadi lu ya? Atau itu 1650-nya mau dijual nggak? Pasti akan ada yang seperti itu. Jadi, dua VGA ini gue akan keep di segmen rakit PC cuy ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan speknya model i5 Gen 10, terus casingnya gede, ya gue akan pakai RTX 3050. Tapi kalau misalkan rakitannya kecil, pakai casing mini ITX yang butuh VGA kecil, atau misalkan nanti gue ngerakit pakai spek yang apa ya, kalau misalkan dipinjemin spek-spek kayak model i3 Gen 10 atau spek menengah bawah lah ya, Pentium Gold, Athlon gitu. Nggak deh, nggak Athlon juga, kayaknya nggak juga deh. Ya mungkin spek-spek yang kayak gitulah ya, yang menengah ke bawah atau menengah, gue pakainya 1650, atau casing kecil pakainya 1650. Kalau casingnya gede dan speknya i5 Gen 10 ke atas, kali aja nanti gue dikirimin apa gitu, Ryzen 9 kayak i9 gitu, kita makainya RTX 3050. Atau mungkin nanti gue ganti-gantian, kadang pakai RTX, kadang pakai GTX gitu aja ya, fleksibel aja. Jadi dua VGA ini akan dipakai di rakit PC cuy. Kayaknya pokoknya akan lebih banyak di rakit PC cuy deh. Kalaupun nanti gue suatu saat udah bosen sama 1650 Super, mungkin gue akan pakai 3050-nya. Tapi kayaknya sih gue akan lebih pakai 1650 Super pribadi gue dulu aja, karena gue masih ngerasa lebih dari cukup pakai 1650 Super gitu. RTX kayaknya masih ketinggian buat gue. Jadi RTX ini 3050 lebih cocok buat gue barbarin di segmen rakit PC cuy aja. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih DTG Indonesia, paling best lah pokoknya ya. Ya wes, tidak usah lama-lama, sekarang kita unboxing dulu aja VGA-nya, karena ini VGA masih disegel. Gue tadinya pengen buka duluan, tapi nanti gak seru kalau gue buka duluan, jadi biarkan segel aja. Oke, mari kita unboxing VGA-nya. Oke, teman-teman, ini dia VGA-nya Gainward GeForce GeForce RTX 3050, size-nya 8GB, distributornya DTG, Nvidia Ampere Arc Ray Tracing DLSS ya. Tampilan boxnya ya khas banget dari Gainward Ghost, bentukannya seperti ini. Oke, atas bawahnya gini. Oke, ini bukanya gue cabut segel apa enggak ya? Kita coba pelan-pelan aja buka ya, biar tidak usah di cutter gitu segelnya. RTX teman-teman. Oke, khas banget ya Gainward. Habis dalaman bungkusannya bentukannya kayak gini, sama kayak yang 1650 dan kawan-kawannya, seri Ghost lainnya. Langsung dapat kartu sambutan dari Gainward.
Ini di VGA Gainward lainnya juga ada, jadi isinya tidak jauh berbeda ya teman-teman. No, ada Phoenix, ada Phantom, ada Gainward, ada Pegasus. Tau gue tuh, ingat gue ada Pegasus kalau yang Phantom sama Phoenix ini dari VGA apa Gainward seri lainnya. Gue kurang tahu juga. Oh, nggak ada apa-apa lagi. Kita buka. Pelan-pelan aja guys. This product is certified. Oh ya, setahu gua RTX 3050 itu tidak cocok dipakai untuk mining ya kawan-kawan. Jadi harusnya sih 3050, logika gua tuh dia harganya murah. Logikanya gua ya, tapi sekarang masih ada di harga 7 sampai 8 jutaan. Gue sih berharap ya 4 sampai 5 juta lah. Mudah-mudahan bisa sampai segitu, tapi kita lihat aja nanti. Banyak berdoa aja teman-teman. Kayaknya bayangan VGA turun udah ada ya. Kayaknya udah ada. Oke, kita lihat di bagian belakangnya ada backplate-nya. Jos banget nih. Kayak honeycomb gitu. Tulisannya GeForce RTX ya. Kita lihat bawahnya begini. Atasnya begini, GeForce RTX, dan di sini memakai 1x8 pin ya teman-teman. Tampilan belakangnya begini, portnya begini ya. Ada DisplayPort sama HDMI ya untuk tampilan. Fan-nya seperti ini. Khas banget ya. Gainward Ghost dari model 1650 tampilannya itu begini ya. Ini plastiknya kita harus kletekin teman-teman ya. Kenapa harus dikletekin bang? Ya biar nanti hasil testingnya maksimal. Wih, satisfying nggak teman-teman? Oke ya, mantap. Cakep banget serius. Cukup panjang ya. Ya wes, teman-teman, karena VGA-nya kita udah unboxing, sekarang mari kita menuju casing. Sekalian gua ngasih tutorial upgrade VGA atau cara ganti VGA itu kayak gimana. Oke, mari kita langsung ke casing. Oke, sekarang kita udah di casing ya teman-teman. Kalau teman-teman mau upgrade VGA, teman-teman nggak perlu ngebongkar PC-nya semua-muanya, nggak perlu. Cukup bagian samping ini aja. Kalian lepas. Kalau casingnya tempered glass ya dilepas. Kalau casingnya bagian sininya masih kayak penutup biasa, dilepas. Intinya dilepas bagian sini sampai tangan kalian menjangkau si VGA-nya ya. Ini umumnya seperti itu. Tapi ada beberapa casing yang bentukannya bisa dikatakan aneh-aneh. Jadi teman-teman harus bisa nyari tahu cara ngebukanya sampai ngejangkau si VGA-nya. Habis itu teman-teman buka bagian samping ini ya. Alatnya cuma satu, obeng bintang. Nggak harus bermerek, terserah. Oke. Ini mau dilepas total boleh biar lebih gampang. Nah, setelah itu teman-teman harus mencabut power pin-nya jika ada power pin-nya ya teman-teman. Nah, jadi di bagian power pin ini kayak ada capit di tengah, teman-teman pencet terus tarik. Nah, oke. Jadi ada capitnya ya. Ini capitnya ditekan, tadinya gini jadi kebuka terus ditarik. Oke. Terus di bagian bawah di sini itu ada kayak catukan gitu. Teman-teman tekan ke bawah sampai bagian belakang VGA-nya nanti rada naik. Ditekan kayak gini. Ya. Oke. Kalau udah ditekan ke bawah, VGA-nya udah bisa langsung ditarik ya. Pelan-pelan aja. Nah, jadi hanya sebatas itu kalau misalkan mau nyabut VGA ya. Oke, sekarang gue mau bandingin 1650 sama RTX 3050-nya ya. Bentukannya khas banget ya, Gainward Ghost. Cuman bedanya yang RTX lebih
panjang teman-teman. Oke. Nah sekarang kita mau masang lagi, dan sebelum kita masang pastiin dulu bagian ini catukan ya, jangan sampai ke atas, jadi ditekan ke bawah dulu ya teman-teman. Oke. Terus disiapkan juga kabel pinnya. Oke. VGA yang nanti yang mau dipasang pinnya berapa? Nah, yang sebelumnya dipakai 1650 ini ada 6 pin ya. Nah, tapi untuk kabel VGA 6 pin biasanya dia nyempil sama 2 pin kayak gini. Oke. Nah, untuk yang 3050-nya dia makainya 1x8 pin. Jadi gue tidak perlu ngotak-ngatik kabelnya lagi karena kabelnya udah ada di sini ya. Kecuali misalkan kabel pinnya butuh 2x6 pin atau 2x8 pin atau 3x8 pin ya teman-teman, harus keluarin lagi dari kolong sini lewat sini untuk ngeluarin kabel VGA pinnya ya teman-teman. Dan kalau misalkan nih power supply teman-teman kabel pinnya cuma satu tapi VGA-nya ada 2 pin, misalkan 2x6 pin atau 2x8, gua saran jangan pakai splitter, ganti PSU ya. Oke. Takutnya kenapa-napa, kasusnya ada yang ini, ada yang itu, ada yang kebakar atau ada yang nggak nyala gitu loh. Intinya kalau lu mau upgrade VGA, pastikan PSU kalian sesuai, baik wattnya 80 plus apanya, bronze, gold, dan juga kabel pinnya jangan sampai kurang ya. Kalau udah gini tinggal dipasang aja. Cara masangnya ya kayak masang VGA pada umumnya teman-teman. No, cuman sebatas kayak gitu aja, nancepin. Kalau udah nancep, baut lagi. Jadi benar-benar segampang itu. Nggak ada tuh masang VGA aja susah. Nggak ada. Gampang masang VGA sama upgrade VGA. Easy bro. Tinggal gini aja, masa susah. Oke, kalau udah tinggal colokin lagi kabel pinnya. Oke. Just boleh boleh colok kabel pin dulu, boleh masang penutupnya dulu. Bebas, ini masa PW-nya teman-teman aja. Nah, kalau udah gini ya udah selesai teman-teman. Kita tinggal langsung nyalain aja PC-nya beserta download drivernya. Dan nanti kabel HDMI jangan colok ke motherboard ya, coloknya ke VGA. Oke, mari kita langsung aja keluar untuk testing nyalanya. Oke teman-teman, sekarang semuanya udah dicolok, dan kalau udah begini teman-teman tinggal nyalain aja PC-nya ya. Oke, PC-nya udah menyala. Kebetulan VGA-nya ada LED-nya, jadi dia nyala ya, ada tulisan RTX. Dan sekarang kita tinggal tunggu ke layar. Nah, kebetulan di sini dia sudah nyaut, artinya VGA-nya udah connect ke monitor atau ke layar kalian ya, teman-teman. Oke, dan kalau udah gini, kita tinggal download driver yang terbarunya. Yap, sekarang kita udah ada di layar ya, dan akan melakukan update drivernya ya, atau driver VGA-nya, driver graphic card-nya. Karena di sini kasusnya upgrade dari Nvidia ke Nvidia, gue tidak perlu uninstall driver yang lama. Jadi cukup ditimpa aja. Kalau misalkan kasusnya dari Radeon ke Nvidia atau Nvidia ke Radeon, biasanya gue akan install driver yang baru dulu. Habis install yang baru deh yang lamanya di uninstall. Tapi kalau misalkan sama dari Nvidia atau Radeon ya timpa aja. Kalau gue sih biasanya kayak gitu. Oke. Selanjutnya silahkan buka browser kesayangannya, mau pakai Microsoft Edge atau Google Chrome terserah. Di sini gue masih PW pakai Google Chrome ya. Habis itu karena kita pakai Nvidia, carilah di Google-nya Nvidia driver. Oke. Nah,
Di sini langsung aja buka yang paling atas. Kalau misalkan AMD driver ya AMD driver, nanti gua liatin lah. Oke, langsung klik aja yang paling atas. Terus di sini tinggal pilih produk tipenya GeForce. Nah, di sini kan kita udah pakai 3050 ya. Jadi cari nih GeForce RTX 30 series. Tuh, pilih. Produknya yang 3050. Nah, Windowsnya di sini pilih Windows 11 atau 10. Karena di sini gua udah pakai Windows 11 di PC Rakit PC cuy, jadi Windows 11 ya. Oke, download tipenya gamer ready aja, language-nya English aja. Langsung search, download, dan download. Oh ya, pastiin di sini koneksi internetnya udah nyambung ya. Kalau lo nggak ada koneksi internet ya lo kagak bisa download teman-teman. Oke. Nah, kalau misalkan di Radeon cari aja AMD driver. Oke. Terus pilih yang atas. Kalau gue sih tidak auto detect ya, gue akan nyari sendiri. Nah, di sini tinggal cari aja profesional grafik atau grafik nih, misalkan Radeon 6000 series, Radeon 6500, 65 XT, langsung submit. Tinggal cari sesuai VGA kalian, habis itu tinggal pilih mau Windows 11, Windows 10, terus download. Kalau misalkan prosesornya APU ya berarti prosesor with grafik, AMD Ryzen prosesor. Ryzen 5 5000 tuh ada 5600G. Langsung submit. Tuh, download sama aja caranya ya, download driver kayak gitu. Oke, sekarang kita tunggu ini downloadannya kelar dulu ya. Ini tadi 700 MB, harusnya nggak lama-lama sih. Nah, kalau misalkan teman-teman baru update driver, biasanya di paling bawah yang sound itu dia masih nggak ada nih tanda suaranya atau audionya masih silang gitu. Tuh, no audio device is installed. Nah, itu nanti akan teratasi dari si driver driver VGA-nya yang baru kita install, yang baru kita update. Nggak usah di skip lah ya, ini sebentar. 3, 2, 1, sip, mantap. Nah, kalau udah terserah mau show in folder atau langsung klik aja deh. Atau show in folder dulu deh. Nah, ini yang paling atas kan, kita langsung klik 2 kali aja. Yang baru nih. Terus yes. Oke. Nah, ini kita tunggu ini. Yang lain boleh di close kalau udah kayak gini. Oh, ini ada lagi, ini yang tadi kepencet 2 kali teman-teman. Oke, ini kita tungguin. Prosesnya ini memakan waktu lama atau tidak tergantung dari tipe storage yang dipakai. Kalau hard disk ya lama, SSD SATA ya rada cepat, NVMe yang ngebut. Gitu aja teman-teman. Oke, dia ngecek dulu. Nah, kalau udah gini tinggal agree and continue, pilih aja Nvidia Graphic and GeForce Experience ya. Langsung express aja, next. Oke, nanti dia akan ada flickering teman-teman. Flickering itu gimana ya? Kekejotan lah layar. Aduh, gimana sih bahasa Indonesia yang baku dari flickering ya? Intinya layarnya nanti akan mati hidup gitulah. Tapi itu kayak untuk sebentar aja gitu, gak akan lama. Nah, terus terkadang abis install driver ini ada beberapa yang minta restart, ada beberapa yang bisa langsung dipakai. Cuman lebih PW sih ya, restart aja. Oke, ini gua rada cepetin aja videonya ya biar nggak terlalu lama. Oke, nah ini udah selesai ya teman-teman. Teman-teman tadi ngelihat juga kan layarnya sempat hitam terus dia muncul lagi itu flickeringnya kayak gitu. Jadi dia cuman kedip aja kayak gitu. Terus di bagian bawah sekarang audio sudah ada ya. Jadi nanti jangan kaget kalau update VGA loh kok audio gue hilang. Emang kayak gitu. Nanti juga setelah diinstal ini dia muncul lagi ya. Nah, untuk yang sekarang di sini ada tulisannya restart now atau later, kita pilih restart now aja. Kalau misalkan sudah di restart, ini dia sudah bisa dipakai ya, teman-teman. PC-nya udah selesai, upgrade VGA-nya udah selesai, udah jos siap dipakai.
pakai seperti semula lagi. Oke. Nah, mari kita tunggu nyala aja ya. Oke teman-teman, ini dia setelah tampilannya, setelah restart ya, setelah restart, ini udah bisa dipakai lagi sama teman-teman ya. Mau main game, mau editing itu sudah bisa. Dan kalau teman-teman pengen ngecek keaslian VGA-nya atau spesifikasi dari VGA-nya, teman-teman bisa download aja aplikasi yang namanya GPU-Z ya, di browser tinggal download aja, gampang ini mah pokoknya ya. Oke. Dan di sini udah kebaca ya, Nvidia GeForce RTX 3050 LHR ya, jadi tidak cocok untuk mining club ya, GDDR6 8GB dengan segala spesifikasinya ya. Dan katanya kalau misalkan VGA-nya tidak ori, logo Nvidia ini yang hijau ini dia akan berbentuk segitiga warna kuning. Tapi kalau udah hijau kayak gitu, ada tulisan Nvidia, harusnya sudah original ya. Ya pasti original lah, ini RTX 3050 orang dari Genward, dari DTG, masa tidak original? Udah pasti original lah teman-teman. Yo guys teman-teman, segitu aja tentang tutorial upgrade VGA-nya ya. Abis ini kita akan langsung testing gamenya aja. Jadi teman-teman bisa langsung menikmati aja hasil testingnya ya. Gue tidak perlu banyak ngoceh-ngoceh lagi. Oke, dan untuk testingnya gue akan bikin sama kayak gini, langsung aja ngerekam ke layarnya ya, tidak record screen. Kenapa? Biar teman-teman ngelihat kalau misalkan ada frame drop, ada stuttering lah, pokoknya itulah ya. Teman-teman bisa langsung lihat hasil realnya. Jadi banyak yang nanya, bang kenapa nggak screen record? Guanya nggak mau, gue pengen kayak gini langsung aja biar teman-teman ngelihat hasil nyatanya langsung. Oke, yo guys, sekian dari gue, hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Selamat menikmati hasil testingnya ya teman-teman. Terima kasih.